Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita bagaimana seharusnya seorang murid itu harus mempunyai adab yang baik kepada gurunya. Dan itu dimulai dari ketika pertama kali dia menghadap kepada gurunya. Inspirasi itu kita dapatkan dari surat Al-Kahfi ayat 66. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Setelah perjalanan yang jauh, perjalanan yang menempuh waktu yang tidak sedikit, maka akhirnya sampailah Musa dan temannya itu pada pertemuan dua lautan. Dan di sana mereka dipertemukan dengan seorang guru yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmah, diberikan ilmu kepada mereka. Dan di sanalah keinginan Nabi Musa alaihissalam untuk belajar kepada guru itu. Maka dengan sopan santunnya beliau mendekati guru itu, menghampiri beliau dan kemudian mengatakan, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikuti engkau wahai guru? Untuk apa? Agar engkau bisa mengajarkan kepada saya tentang ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah sopan santun yang luar biasa ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam proses belajarnya kepada Nabiullah Khidir. Di sini tidak serta-merta kemudian Nabi Musa mengikuti sang guru, atau kemudian serta-merta kemudian meminta diajarkan ini, diajarkan itu. Tetapi terlebih dahulu Nabi Musa alaihissalam menunjukkan betapa sopannya beliau. Maka ini harus menjadikan inspirasi bagi kita, wahai para pecinta Al-Quran, wahai para murid, wahai para santri, agar tidak serta-merta kemudian kita meninggalkan adab-adab yang luar biasa ini. Tentunya adab seperti ini sudah ada pada orang-orang tua kita terdahulu. Kita masih ingat tentunya saudaraku sekalian, ketika pertama kali kita mau mengaji, maka orang tua kita menuntun kita diantarkan ke rumah sang guru. Kalau perlu membawa oleh-oleh untuk sang gurunya, menghadap ke sana dengan sopannya orang tua kita mengatakan, wahai guru, wahai kiai, saya menitipkan anak saya. Ya, entah apapun yang jenengan lakukan, yang penting anak saya ini nanti menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan solihah. Ini sudah ada sejak zaman dulu, saudaraku sekalian, rahimakumullah. Betapa orang-orang tua kita dulu ngerti tentang adab ini, ya kan? Ini menjadi sangat penting. Adab di awal ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu tidak urusan sehari dua hari, tidak urusan sebulan dua bulan, tidak sesaat, tidak setahun dua tahun, enggak. Tetapi ini sesuatu yang sangat panjang dampaknya. Ilmu yang didapat oleh anak kita itu nanti akan menuntun anak kita sepanjang perjalanan hidupnya di dunia ini. Bahkan bisa jadi ilmu itu nanti akan diwariskan kepada anaknya, diajarkan kepada muridnya, muridnya diajarkan kepada muridnya lagi, kepada muridnya lagi. Begitulah tabiat ilmu yang akan hidup sepanjang kehidupan zaman ini. Sebagaimana kita merasakan juga keberkahan ilmu itu dari generasi-generasi sebelum kita. Al-Quran diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada murid-muridnya yang kemudian terkenal dengan generasi tabi'in. Para ulama-ulama tabi'in mengajarkan kepada murid-muridnya, kemudian terkenal dengan generasi tabi'in. Mereka kemudian ulama-ulama itu mengajarkan kepada muridnya, mengajarkan pada muridnya, kepada muridnya, sampailah hari ini kita bisa merasakan originalitas Al-Quran berkat siapa? Berkat guru kita,
gurunya guru kita, gurunya sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang kehidupan itu betul-betul kita rasakan keberkahan ilmu. Maka ini bukan sesuatu yang ringan, saudaraku sekalian. Harus dilandasi dengan adab yang baik. Kenapa? Agar anak-anak kita merasakan manfaat ilmu itu. Di beberapa sekolahan ini juga diadakan dengan memanggil orang tua, wawancara antara pihak sekolahan dengan orang tua. Tentunya di sana orang tua memasrahkan anaknya kepada sekolahan, dan sekolahan menyampaikan apa yang akan dilakukan, kurikulumnya bagaimana, apa hak anak ini, apa kewajiban orang tua. Maka kalau sudah seperti itu, selayaknya lah sekolah konsisten dengan apa yang menjadi programnya, dan orang tua juga tanggung jawab dengan semua kewajibannya. Tidak hanya menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban. Contoh sederhana, saudaraku sekalian, di antara kewajiban orang tua adalah membayar biaya sekolah, membayar SPP. Nah, di sini jangan sampai ada anak sudah menerima haknya, anak sudah merasakan pembelajaran, mendapatkan ilmu dari gurunya, tapi orang tuanya enggan membayar biaya sekolah, enggan membayar biaya SPP, lebih dipentingkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, sedangkan SPP-nya nunggak berbulan-bulan. Tentu ini nggak baik, saudaraku sekalian. Apalagi anak-anak kita yang ada di pondok pesantren, yang mereka merasakan bisa hidup di sana, merasakan terangnya listrik dari sana, ikut makan dari sana, dan sebagainya, belajar banyak ilmu di sana. Tapi kemudian kalau orang tua, kita sebagai orang tua tidak sungguh-sungguh membayarkan hak dari sekolah, hak dari pesantren, tentu ini yang akan mengurangi keberkahan ilmu anak-anak kita. Dan ini tentunya tidak baik dalam hubungan antara orang tua dengan sekolah, orang tua dengan pesantren, dan mengurangi keberkahan yang didapatkan oleh anak-anak kita. Kita belajar dari Nabi Musa alaihi salam, betapa posisi beliau sebagai seorang nabi, sebagai Rasul ulul azmi itu lebih mulia daripada Nabi Khidir. Tetapi toh itu tidak mengurangi sopan santunnya kepada sang guru. Beliau bertanya, beliau memohon izin dari awal, dan beliau kemudian setelah diizinkan baru kemudian beliau mengikuti sang guru, belajar dari sana. Ini inspirasi kita hari ini, saudaraku sekalian, dari surat Al-Kahfi ayat 66. Bagaimana tata krama sebelum belajar. Maka ini harus konsisten kita terapkan, kita berikan kepada guru-guru kita, guru-guru anak-anak kita, hingga insya Allah dengan mencontoh ini, mengambil inspirasi dari ayat ini, insya Allah semoga apa yang kita dapatkan, apa yang didapatkan oleh anak-anak kita menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang manfaat bagi kehidupannya, bahkan menjadi ilmu yang nanti mengangkat derajat mereka karena berhasil diajarkan kepada anaknya, kepada generasi sesudahnya, menjadi ilmu yang akan menyelamatkan dia dari siksa kubur, akan terus mengirimkan pahala hingga yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.